Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sabrina dari 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang masa kolonialisme di Indonesia. Apa itu masa kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Lebih tepatnya, kolonialisme itu penjajahan. Kolonialisme di Indonesia terjadi sejak tahun 1500 sampai 1945, yaitu tahun kemerdekaan kita. Latar belakang kolonialisme di Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani mengakibatkan tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh Eropa menjadi berkurang di pasaran sana, terutama rempah-rempah. Pada abad ke-15, pelaut-pelaut bangsa Eropa berhasil menjelajahi samudra yang luas sampai ke negeri-negeri yang baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada awalnya, bangsa Eropa hanya datang untuk berdagang. Namun melihat kekayaan Indonesia, mereka memutuskan untuk menguasai hampir seluruh tempat di Indonesia. Berikut adalah beberapa negara yang pernah menjajahi Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah dan usaha penyebaran Katolik Roma. Portugis menguasai sebagian besar Malaka dan Maluku, serta memonopoli pasarnya. Sampai akhirnya bangsa Spanyol tiba di Maluku, timbullah pertentangan antara bangsa Portugis dan Spanyol. Belanda menggunakan kesempatan tersebut untuk menguasai daerah Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon serta menghancurkan beberapa bentengnya. Belanda lalu berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku dan Portugis akhirnya diusir ke Timur Leste. Disitulah akhir kolonialisme Portugis di Indonesia. Yang kedua, bangsa Spanyol. Di Indonesia, Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dahulu dibanding Portugis. Namun mereka tidak menemukan Nusantara. Kedatangan Spanyol di Nusantara menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis memonopoli sebagian besar perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Waktu itu kerajaan lokal yang sedang bermusuhan adalah Ternate dan Tidore. Akhirnya pada tanggal 22 April 1529, dengan bantuan Paus, keduanya bersepakat lewat Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa berisi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Spanyol sempat berperang bersama Tidore melawan Portugis yang dibantu Ternate. Namun Spanyol akhirnya angkat kaki dan Portugis kembali memonopoli perdagangan di Maluku. Bangsa Belanda. Belanda adalah negara terlama yang pernah menjajah Indonesia. Mereka menjajah selama 350 tahun. Masa penjajahan Belanda di Nusantara tidak langsung berpengaruh. Sebaliknya, proses penjajahan bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama 3,5 abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Belanda memulai dengan membuat perusahaan dagang yang terkenal, yaitu VOC, tetapi tidak bertahan lama sampai akhir abad ke-18. Seusai runtuhnya VOC, Belanda dibebani beban uang karena perang.
Akhirnya Belanda memutuskan bahwa Jawa harus menjadi sumber pendapatan utama untuk Belanda, dan mulailah era tanam paksa di tahun 1830. Tidak cukup dengan tanam paksa, pajak tanah dan monopoli pasar juga diberlakukan. Banyak orang pribumi yang rugi besar dan kelaparan karena sistem ini. Sebaliknya, pengusaha swasta Eropa dan pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu datanglah Jepang. Dengan iming-iming kemerdekaan, rakyat Indonesia dibantu Jepang mengusir Belanda. Belanda akhirnya terusir dari Indonesia dan itulah akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Bangsa Jepang. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara bangsa Indonesia. Mereka memperbolehkan bendera Indonesia berkibar, menyanyikan lagu Indonesia, bahkan membuat organisasi-organisasi kemerdekaan. Sungguh iming-iming yang manis memang. Tapi makin lama, tujuan asli Jepang keluar. Mereka mulai memonopoli pasar dan mengadakan romusa, yaitu kerja paksa. Banyak pemuda yang ditangkap dan dipaksa bekerja tanpa diberi upah dan makanan yang layak. Beberapa di antaranya bahkan dikirim ke negara lain. Tahun 1945, Jepang mundur setelah Amerika membom kota Nagasaki dan Hiroshima. Walaupun Jepang hanya menjajah selama 3 tahun, beban penderitaannya seperti ratusan tahun. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.